Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para mustami'in, kita akan melanjutkan kajian Kitab Fathul Qorib dengan makna bahasa Indonesia pada bagian yang ke-13, bab mandi yang disunahkan. Namun sebelum itu kita bertawasul terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiramil bararati wa ruhi jama'ihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilina kamil wa syahada uslihin wa khusan wa syahada Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anisidatil mutamin wa syahadil kiram radallahu anhum an baqiti sahabatil qarabati wa jami'it tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din syahadatul qadir ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ ابن قاسم الغزي والشيخ أبي شجاع الأسفهاني وإلى جميع الفقهاء والنحويين والمحدثين والمفسرين والعلماء والمصنفين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وأبينا وأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun, adapun ini ialah satu fasal. Wal irtisalatu, fil irtisalati, menjelaskan tentang mandi-mandi al-masnunati yang disunahkan. Wal irtisalatu, dan adapun beberapa mandi al-masnunatu yang disunnahkan sab'ata asyarah, ialah 17 ghuslan mandi. Ada 17 mandi yang disunahkan. Ghuslul jum'ati, rupanya mandi Jumat, lihadiriha, bagi orang yang menghadiri sholat Jumat. Waktuhu, dan adapun waktunya mandi Jumat, minal fajri shadiqi, ialah dari terbitnya fajar shadiq. Mandi Jumat bagi orang yang hadir, yang hendak menghadirinya, itu adalah sunnah, dan waktunya mulai dari terbitnya fajar shadiq. Wa ghuslul idaini, dan mandi dua hari raya, al-fitri wal adha, rupanya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa yadkhul waktu hadhil ghusli binisfil laili, wa yadkhulu, dan masuk waktu hadhil ghusli, apa waktunya mandi ini, binisfil laili, dengan separuh malam. Sunnah mandi dua lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, dan mulai disunnahkannya adalah pertengahan malam. Kemudian yang ketiga, wal istisqa'u, mandi istisqa, ay talabis suqya, artinya minta siraman hujan, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mandi sebelum melakukan sholat tersebut, sunnah. Wal khusufu, dan mandi gerhana lil qamari, untuk bulan. Wal kusufi, dan mandi gerhana lisyamsi, untuk gerhana matahari. Kalimat gerhana untuk bulan al-khusuf, untuk matahari kusuf. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5. Dan yang keenam, wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti. Wal ghuslu, dan mandi min ajli ghuslil mayyiti, sebab memandikan mayit. Min ajli ghuslil mayyiti, dari sebab memandikan mayat. Musliman, ialah orang Islam, karena ada siapa mayit, au kafiron, atau orang kafir. Jadi mayat itu tidak tertentu pada orang Islam saja. Bagi orang yang ingin memandikan tetap sunnah, meskipun yang akan memandikan itu adalah mayatnya orang kafir.
Nah, ini kalimat mayit ya, lafaz al-mayit. Lafaz mayitun asalnya maywitun. Huruf waw diganti dengan ya karena berkumpul dalam satu kalimat. Dan salah satunya didahului oleh sukun. Maka menjadi mayyitun. Ya-nya dua. Ya yang pertama sukun. Ya yang kedua hidup. Ya ini kasroh. Kemudian ya yang pertama diidghamkan pada ya yang kedua karena satu jenis. Maka menjadi mayyitun. Mayyit. Bukan mayyitun. Mayyitun. Wa ghuslul kafiri idza aslama, kemudian yang ketujuh ya. Ghuslul kafiri, mandinya orang kafir idza aslama apabila masuk Islam siapa kafir. Illam yujnib, illam yajnub. Jika tidak junub siapa kafir fi kufrihi di waktu kafirnya orang kafir. Sunnah hukumnya kalau memang dia belum junub. Tapi kalau sudah junub, ya mandi besar. Aulam tahidil kafiratu, atau lam tahid, tidak haid, belum haid. Al-kafiratu siapa? Kafir wanita. Wa illa, dan jikalau sudah junub atau sudah haid, wajib al-ghuslu, maka wajib al-ghuslu apa mandi ba'dal islami setelah masuk agama Islam fil as-sahih, menurut pendapat yang sahih. Waqilah, dan dikatakan yasqutuh, gugur apa mandi idza aslama apabila masuk siapa orang kafir, masuk Islam. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi mandinya orang kafir ketika masuk Islam dan tidak junub di masa kufurnya, atau wanita kafir yang tidak mengalami haid saat masih kufur, maka sunnah hukumnya. Jika junub atau haid, maka wajib bagi mereka berdua untuk melakukan mandi setelah masuk agama Islam menurut pendapat yang ashah. Ada yang mengatakan bahwa kewajiban mandinya telah gugur ketika masuk agama Islam. Wal majnunu, dan orang gila, mandinya orang gila. Wal mughma alaih, dan orang yang ayan idza afaqo, apabila sembuh siapa orang yang gila dan orang yang ayan. Walam yatahaqqaq, dan tidak terbukti minhuma dari keduanya, majnun dan mughma alaih, inzalun apa keluar mani. Kalau orang yang gila lalu sembuh dari gilanya, kalau orang yang ayan lalu sembuh dari ayannya, sunnah mandi besar, mandi. Ya, sunnah hukumnya mandi untuk kesembuhannya. Itu jika tidak nyata kalau orang yang gila tersebut selama gilanya dan orang yang ayan selama ayan keluar mani. Kalau memang tidak nyata. Kemudian fa'in tahaqqaqa, maka jika terbukti minhuma dari keduanya, orang yang gila dan ayan, wajabal ghuslu, maka wajib al-ghuslu apa mandi ala kullin atas masing-masing minhuma dari orang yang gila dan orang ayan. Wajib hukumnya ketika memang dia selama gila, selama ayan keluar mani. Wal ghuslu inda idaratil ihram. Wal ghuslu, dan mandi inda idaratil ihram, iradatil ihram, ketika hendak berihram. Wala farqah, dan tidak ada perbedaan itu maujud fi hadal ghusli, dalam mandi ini, baina balighin, antara orang balik, wa ghairihi, dan lain selainnya balik. Jadi sama-sama disunnahkan, pokoknya mau ihram. Tidak harus dia balik atau belum balik. Wala baina majnunin wa aqilin, dan tidak ada bedanya baina majnunin, antara orang gila, wa aqilin, dan orang yang berakal sehat. Wala baina tahirin wa haidin,
dan tidak ada perbedaan antara orang yang suci wa haidin dan orang yang haid. Fa illam yajid, maka jika tidak menemukan al-muhrimu, siapa orang yang ihram, al-ma'ah, pada air, tayammama, maka bertayamum siapa muhrim atau orang yang ihram. Sunnah mandi ketika hendak ihram. Dalam mandi ini tidak ada perbedaan antara orang yang sudah balik dan selainnya. Kemudian antara orang gila dan orang yang memiliki akal sehat. Antara orang yang suci dan wanita yang haid. Jika orang yang ihram itu tidak menemukan air, maka sunnah melakukan tayamum. Wal ghuslu lidukhuli Makkah. Wal ghuslu dan mandi yang disunahkan, mandi lidukhuli Makkah karena masuk Makkah. Limuhrimin bagi orang yang ihram bihajjin, sebab haji au umratin atau umroh. Sunnah mandi karena hendak masuk Mekah bagi orang yang ihram atau orang yang ihram haji atau umroh. Walil wukufi, dan bagi orang yang wukuf bi Arafah di Arafah fi tasi'idil hijjati, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sunnah juga mandi ketika orang itu ingin wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Walil mabiti bimuzdalifata, dan mandi karena bermalam bimuzdalifata di Muzdalifah. Waliramyil jimari, dan karena melempar jumrah as-salasi yang 3. Fi ayyamit tasyriqi, di hari-hari tasyrik, as-salasati yang 3. Hari tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Disebut tasyrik karena pada hari ini atau pada hari tasyrik itu digunakan untuk menjemur daging kurban di terik matahari. Fayaghtasilu, maka mandi liramyi kulli yaumin, untuk melempar jumrah setiap hari, minha, dari 3 hari, ghuslan, dengan mandi. Maka dia sunnah melakukan mandi untuk melempar jumrah setiap hari dari 3 hari tasyrik. Amma ramyu jumratil aqabati, adapun melempar jumrah aqabah fi yaumin nahri, di hari kurban, fala yaghtasilu lahu, fala yaghtasilu, maka tidak mandi siapa orang, lahu, untuk ramyu jumrah aqabah. Liqurbi zamanihi, karena dekatnya waktunya melempar jumrah aqabah, min ghuslil wuqufi, dari mandi wukuf. Wal ghuslu lit-tawafi, wal ghuslu, dan mandi lit-tawafi, untuk tawaf as-sadiqi, yang mencakup bi tawafi qudumin, pada tawaf kudum, wa ifadatin, dan tawaf ifadah, wa wada'in, dan tawaf wada. Tawaf kudum, ini tawaf kudum yang dilakukan oleh jemaah haji ketika pertama kali datang ke Mekah sebagai penghormatan terhadap Baitullah. Kudum itu qadamah, kedatangan berarti. Kemudian ifadah. Tawaf ifadah, tawaf yang dilakukan oleh jemaah haji yang dilakukan pada hari-hari tasyrik. Tanggal berapa? 11, 12, dan 13. Kemudian tawaf wada yang dilakukan oleh jemaah haji sebelum jemaah haji meninggalkan Mekah sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum pulang. Artinya tawafnya tawaf pamitan. Nah, itu jumlahnya ada 17 sunnah-sunnah yang bisa dilakukan untuk mandi dengan tujuan-tujuan yang sudah disebutkan. Jumlahnya ada 17. Jadi diniatkan supaya kita bisa mendapatkan pahala. Itu saja kajian yang ke-13 kita tentang sunnah-sunnah mandi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut nanti di pertemuan berikutnya adalah tentang
mengusap muzah, mengusap sepatu, ya. Artinya tanpa membuka sepatu ketika berwudu atau tayamum. Mengusap muzah. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.